Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogi dari Saputro, mahasiswa Galja PPG UHAMKA Geografi tahun 2021. Saksikan videonya dan silahkan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita sehingga kita masih bisa bertemu, bertatap maya di sini dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga lancar ya pembelajaran kita sampai akhir. Nah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Sehat Pak Yogi, alhamdulillah sehat. Baik Pak. Baik Pak. Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, semua ya. Ya, amin. Jangan lupa anak-anakku semua, dimanapun kita berada, selalu jaga kesehatan, terutama di masa pandemi seperti ini. Dimanapun kita berada, selalu terapkan prokes, protokol kesehatan. Bolehlah kita bertemu teman, berkumpul, tapi tetap gunakan prokesnya ya, jangan lupa ya. Gitu. Dan juga di masa pandemi seperti ini biasanya sudah mulai jenuh belajar online, pengen tetap muka, tapi apalah daya, ternyata masih belum bisa sampai sekarang. Oleh karena itu, apalagi kemarin kita baru selesai liburan, sudah refresh semuanya, jadi Bapak harap semuanya sudah semangat lagi, udah dicas lagi semangat belajarnya. Jadi nggak ada yang malas-malasan lagi, dan terus semangat ya, tugas-tugasnya dan lain-lainnya segera dikumpulkan yang belum. Oke, bisa dimengerti anak-anakku semua? Ya Pak. Bisa Pak, bisa. Ya, Pak. ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita awali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga ilmu yang akan kita pelajari pada hari ini bermanfaat, berkah, dan berguna untuk orang banyak ya. Oke. Ya, Bapak mau tahu nih, hari ini kira-kira siapa ya yang tidak hadir ya presensinya? Coba tolong ketua kelas, Rion, gimana hari ini? Hari ini bagaimana? Hari ini masuk semua Pak, hadir semua. Alhamdulillah, alhamdulillah. Coba gimana? Eta udah sembuh belum ya? Belum Pak. Eta masih flu Pak. Ya, tapi alhamdulillah ya, alhamdulillah semangatnya belajarnya masih tinggi. Walaupun kurang sehat, tapi minum obat. masih belajar. Amin. Jangan ngantuk ya. Biasanya obatnya ngantuk tuh bikin obat. Iya Pak, obatnya bikin ngantuk. Iya, sambil makan permen, nggak apa-apa. Iya Pak, siap Pak. Pak Yogi. Ada adik. Iya, sama-sama. Ada adik. Ade masuk ada Pak. Ya, alhamdulillah hari ini dia datangnya tepat waktu Pak, hari ini. Alhamdulillah. Jangan hadir pas mau pulang ya. Iya, berubahlah di Lebaran. Ya. Tumben Pak Ade mandi Pak. Biasanya nggak mandi tuh. Iya, sebelumnya Pak mohon maaf lahir batin ya. Yang salah selama ini kita belajar bareng. Mohon maaf lahir batin ya semua ya. Sama-sama Pak. Ya, sama-sama Pak. Oke. Berarti yang lain hadir ya? Ya, itu saja yang Bapak cek untuk kehadirannya. Ya, sebelum kita masuk ke materi, nah Bapak mau mengingatkan nih materi yang sudah pernah kita pelajari di minggu-minggu lalu sebelum Lebaran. Coba nih Mas Edian, ingat nggak nih pas puasa kemarin kita belajar? Coba nih Bapak mau tanya nih, Bapak random ya, Bapak acak. Bapak mau nanya sama Adek, coba Adek kira-kira minggu lalu itu kita belajar tentang atmosfer ya kan? Itu di pembelajaran yang lalu. Nah, masih ingat gak nih Ade nih? Kan kamu kan waktu itu agak nggak ada tuh, hilang-hilangan. Kira-kira apa nih contoh-contoh lapisan atmosfer? Coba sebutin. Nggak urut nggak apa-apa ya Pak, kalau nggak urut ya Pak, lupa-lupanya nih Pak.
banyak apa-apa, soalnya Ade, ada 5. itu udah bagus buat Ade kalau udah dilanjutin semua. Nones. Kalau nggak salah yang pertama itu mesosfer, Pak. Mesosfer, Ya, terus ada lagi eksosfer, ya, terus eh, stratosfer, ya, tropos, ya, dengan yang terakhir itu udah berapa, Pak? Tuh, udah 5 ya, Pak? ah, 4, 5. Adek. 4 ya? Oh, termosfer, Ya, Pak. Termosfer. Atau lagi. ya. Urutannya yang benar troposfer, stratosfer, mesosfer, Bentar, Pak. atmosfer, eksosfer ya. Itu jangan balik-balik nanti kalau pas Nggak apa-apa ujian kan, ya. Pak, nggak urut, Pak. Ya, nanti kalau ujian diurutin ya. Ya, coba nih lagi. Ya, Makasih ya, Pak. Adik, udah bisa menjawab. Ya, Coba Pak. lagi nih satu Sama-sama, lagi, Pak. Bapak random lagi. Coba siapa ya? Coba di sini ada. Oh iya, coba Kiki. Kiki, coba Bapak mau Iya, tahu Pak. nih. Kemarin kita udah belajar selain atmosfer itu kita belajar tentang cuaca. Menurut Kiki itu cuaca apa sih? Dari yang sudah Kiki pelajari kemarin? Cuaca itu Cuaca. contohnya ini Pak, angin yang bergerak, Ya. jadi ada cuaca. Ya. Ya. Angin yang bergerak itu termasuk cuaca ya, karena itu angin ya. Atau mungkin Ya, yang Pak. lain ada yang mau Cuaca menambahkan? itu ada yang Suhu harian, Cuaca Pak. itu, Pak. Ya, Suhu betul. harian. Hujan. Iya, Rion, betul. Apa, Adek? Wilayahnya sempit, Pak. Ya, wilayahnya sempit. Apalagi, Adek? Waktu Gampang penghitungannya berubah, sebentar, Pak. Oh ya, Gampang waktunya berubah-ubah, sebentar. Pak. Wilayahnya sempit. Iya, betul. Ya, terima kasih Adek, Kiki, dan Dion, dan Merta. Merta, Ya. Pak. Iya, Merta. Merta apa Eta? Kalau di Pak. Sunda mah Eta itu. Eta itu. Gitu. Eta itu sayang, Nah. Pak. Oh, ya, oke. Jadi itu ya review pembelajaran yang lalu. Nah, jadi apa yang kita pelajari ini nanti masih ada kaitannya dengan apa yang kita pelajari kemarin itu. Masih di ruang lingkup dinamika atmosfer. Oke. Nah, sekarang Bapak izin mau share slide Bapak ya, PowerPoint ya. Oh iya. Ya, sudah mulai, Pak. Sudah. Sudah, Pak, sudah muncul. Sudah muncul. Ya, PowerPoint-nya sudah keluar ya. Iya. Sudah, Ini Pak. nih. Oke, Bapak mohon maaf ada kendala teknis. Ya, inilah tantangan kita jika belajar online. Tantangannya segala macam rupa ada terkait dengan teknologi terutama. Oke. Ya. Nah, kita lanjutkan materi kita. Jadi, apa yang akan kita pelajari hari ini itu masih ada kaitannya dengan apa yang kita pelajari di minggu-minggu lalu itu. Nah, masih di ruang lingkup dinamika atmosfer. Nah, yang akan Bapak atau kita kaji bersama di sini adalah tentang iklim global dan klasifikasinya. Oke. Gambarnya jalan tidak ya slide-nya? jalan, Pak. Oke. Next Jalan, Pak slide. Yogi. Ya. Kita masuk ke kompetensi dasar dan indikator. Nah, di kompetensi dasar itu kita masih sama dengan minggu lalu. Jadi tidak perlu Bapak bacakan lagi. Langsung Bapak masuk ke indikatornya untuk hari ini. Ya, indikator pencapaian kompetensinya adalah menjelaskan pengertian dari iklim global, lalu bisa mengidentifikasi ciri-ciri iklim global dan mampu menganalisis klasifikasi iklim. Dan indikator dari keterampilannya adalah menyajikan hasil analisis tentang klasifikasi iklim berupa peta, gambar, hasil analisa artikel, dan lain-lain. Oke, next. Ya, tujuan pembelajaran pada hari ini, jadi diharapkan tuh nanti kalian tuh mampu memiliki rasa sikap ingin tahu yang tinggi, teliti dalam melakukan pengamatan dan bertanggung jawab, jujur dalam menyampaikan pendapat, serta mampu menjawab persoalan-persoalan dan pertanyaan. Ya, tujuan berikutnya adalah jadi kalian diharapkan mampu memberi saran dan kritik serta dapat menganalisis klasifikasi iklim dengan presentasi kelompok. Oke. Selanjutnya, manfaat pembelajaran yang akan kita proses hari ini adalah diharapkan kalian mampu memahami dan mengenali fenomena geografi yang berkaitan dengan klasifikasi iklim
di lingkungan sekitar tempat tinggal ya. Misalkan seperti ini, Wiwi mau jalan-jalan ke puncak, lalu ngelihat tanaman-tanaman kayak stroberi, teh, lalu berpikir kira-kira bisa tidak ya itu kita tanam di lingkungan rumah kita yang di dataran panas dan lain-lain. Nah, ini nanti akan kita bahas lebih lanjut di pembelajaran pada hari ini. Oke. Ya, kita masuk ke materi ya. Ini sudah muncul gambar. Muncul tidak di sana? Layarnya muncul tidak? Muncul, Pak. Oke. Muncul, Pak, muncul. Oke, di sini ada gambar. Nah, langsung persiapkan ya buku catatan masing-masing, dipersiapkan coret-coretannya, sumber belajarnya. Nah, kira-kira ya, silakan diamati, amati apa yang terjadi pada gambar ini, lalu berikan pendapat kalian. Oke, langsung diamati, kira-kira apa buat coret-coretannya, atau langsung kemukakan pendapat kalian. Yuk, silakan yang mau Saya, nilai Pak. poin lebih. Oh iya, Wiwi Saya, ya. Pak Yogi. Wiwi Iya. ya. Oke, saya tulis dulu Iya, namanya. Pak. Oke, yuk, silakan Wiwi. Menurut pendapat saya, Pak, yang bisa Ya. saya simpulkan dari gambar bahwasannya daratan esnya mencair, jadi air permukaan lautnya naik, Pak. Oh iya, benar. Jadi karena ada air mencair ya, daratan es mencair, jadi permukaan air laut naik. Oke, bagus Wiwi. Good. Yuk, yang lain lagi siapa yang mau menanggapi berpendapat? Saya Pak, saya Shanti. Oke, Senti, Bapak catat namanya ya. Dapat Ya. poin plus. Yuk, lanjut. Sama Pak, daratannya mencair, tapi akibatnya kasihan hewannya jadi kehilangan tempat tinggal, Pak. Jadi Oh iya. Kalau menurut Senti, kira-kira hewan apa ya yang mendiami daerah-daerah sana? Wah, banyak Pak hewan-hewan kutub. Ada beruang, kutub, Ya, Penguin, iya, oke. penguin, penguin, Oh, Pak, penguin. penguin, Pak, penguin. penguin. Iya, oke. Oke. Iya, betul ya. Jadi karena ada daratan es yang mencair, jadi hilang habitatnya, gitu ya. Dan yang sangat terasa pasti yang mendiami wilayah itu, seperti kutub, penguin dan lain-lainnya. Oke, terima kasih Senti. Lanjut. Siapa lagi? Satu lagi terakhir. Satu lagi. Saya Pak, Kiki. Oke, Kiki. Terjadi Gimana, Kiki? perubahan suhu yang menjadi lebih tinggi, Pak, sehingga menyebabkan daratan es itu menjadi cair, Pak. Ya, berarti ini membicarakan tentang penyebab dari mencairnya daratan es ini ya, dikarenakan suhu yang lebih panas. Oke, terima kasih untuk Wiwi, Senti, dan Kiki berikan, baik berupa gambar dan video. Ini adalah gambaran secara umum atau konsep kita secara umum dari beberapa pertemuan yang akan datang, yang akan kita pelajari. Nah, khusus di hari ini, ya, kita awali dulu dari yang paling awalnya dulu pelajarannya. Dari, ya, tentang iklim dulu, gitu ya. Di lain waktu nanti baru kita bahas tentang faktor-faktor penyebab perubahan iklim, dan dampaknya bagaimana, lalu solusinya bagaimana. Oke, iklim. Apa sih iklim itu ya? Di sini sudah Bapak jelas dicantumkan ya di sini ya. Iklim adalah merupakan rata-rata kondisi cuaca tahunan dan meliputi wilayah yang luas ya. Jadi iklim itu rata-rata kondisi cuaca tahunan yang lama, waktunya lama dan wilayahnya sangat luas gitu. Dan ini berbeda dengan cuaca yang tadi di awal sudah kita bicarakan seperti pembelajaran yang minggu lalu. Kalau cuaca itu kebalikannya dari iklim. Oke, kita lihat di ciri-cirinya. Ciri-ciri iklim antara lain, pertama, terjadi dalam kurun waktu yang lama. Jadi waktu iklim itu bisa puluhan tahun, bahkan bisa ratusan tahun. Gitu ya. Kalau cuaca kan hujan itu hanya hitungan menit, jam, selesai. Angin atau panas dan lain-lainnya itu berbeda dengan iklim. Selanjutnya meliputi daerah yang luas. Iklim itu waktu daerahnya luas karena ya cakupan wilayahnya itu sangat luas. Misalkan ada iklim tropis
Iklim tropis itu cakupan wilayahnya negara kita, negara Indonesia, bisa satu Asia Tenggara, atau mungkin negara lain, satu negara Brazil dan lain-lainnya. Berbeda dengan cuaca. Kalau cuaca itu mungkin yang hujan itu satu wilayah saja, belum tentu wilayah lain hujan. Nah, seperti itu. Selanjutnya, ciri berikutnya adalah merupakan hasil rata-rata cuaca, bukan merupakan pencatatan baru. Jadi, hasil rata-rata cuaca pencatatan ini sudah sangat lama, tidak hanya waktu sebentar, terbentuklah iklim gitu ya. Oke, itu merupakan ciri-ciri dari iklim. Oke, next. Nah, kita masuk ke bagian diskusi kelompok. Jadi, ini seperti apa yang sudah biasa kita lakukan di tiap pertemuan. Diskusi kelompok ini nanti dibagi menjadi 2 kelompok. Ini masih sama kelompoknya dengan kemarin, kelompok A dan kelompok B, atau kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok Pak, berarti saya masih kelompok A ya, Pak? Masih Rion, masih sama. Kelompok 1 itu Rion, Hayat, Merta, Ratna, ini. Kelompok 2 ada Siap, Ade, Pak. Wiwi, Senti, Yuyun, Kiki, dan Puput. Nah, Bapak mau Wiwi mulu, Pak. Bapak minta tolong nih untuk Rion dan Ade sebagai ketua kelompok, tolong di-scan barcode ini ya. Setelah di-scan nanti kalian download LKPD-nya atau lembar kerjanya, dan di sana ada artikelnya. Oke. Silakan di-download, lalu kirim ke grup WA masing-masing. Nah, silakan dikerjakan di sana. Oke, coba sekarang di-scan dulu. Oke, waktu Pak, selesai. kelompok 1 udah selesai. Pak, kelompok 1 udah selesai. Oke, Bentar dulu, Pak. langsung kirim ya. Kelompok 2 Satu gimana dulu, kelompok Pak. 2? Kelompok 1, Pak. Pak, sudah Kelompok B gimana kelompok B? submit kelompok 1, Sudah, Pak. Udah kirim, Pak. Oke. Kelompok 1 aja dulu, Pak. Udah siap. Oke, kalau gitu sambil nunggu kelompok 2 ya. Tapi kelompok 2 tetap memperhatikan presentasi ya. Sudah, Pak. Udah selesai. Pak, tenang aja. Oke, udah dikirim belum? Ade? Udah, Pak. Tadi Bu Wiwi katanya udah, Pak. Kirim, Pak. Oke. Ya, Kelompok sekarang 1 sudah. kita mulai presentasinya. Ade Dimulai jahat dari banget kelompok ngatain 1. Wiwi. Ngebully itu namanya, Dek. Nggak boleh. Iya, mentang-mentang wajah saya kayak ibu-ibu ya, Mer. Iya. Bully tuh. Padahal masih muda loh. Body Masa shaming itu, dituduh. body shaming. Enggak. Yuk, kelompok 1 silakan dimulai presentasi. Tahun. Ayo, Yon. Oke, makasih Pak Yogi. Teman-teman semuanya, kami dari kelompok 1, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami ya, hasil kelompok kami. Di kelompok kami itu di kelompok 1 atau di kelompok A ada saya, kemudian ada Eta, kemudian ada Hayat, ada Jen Elmi. Untuk presentasi kali ini kami yang bagi-bagi tugas. Untuk yang pertama, presentasinya akan disampaikan oleh Merta. Kepada Merta, dipersilahkan. Oke, terima kasih Rion. Selamat pagi teman-teman semuanya. Saya akan mempresentasikan Pagi, Merta, pagi. dari diskusi kelompok kami. Jadi yang pertama itu adalah permasalahan-permasalahannya. Di sini kami menemukan 4 permasalahan. Yang pertama, ada kopi robusta adalah sebagaimana jenis-jenis kopi yang lainnya. Menurut kalian, di manakah tumbuhan kopi itu dapat tumbuh dan bagaimana karakteristiknya? Yang kedua, di tempat tumbuhan kopi itu tumbuh, menurut kalian apakah terdapat tumbuhan lain yang dapat tumbuh di tempat yang karakteristiknya sama? Kemudian menurut kalian selain di tempat tumbuhan kopi dan sejenisnya tumbuh, apakah terdapat jenis tumbuhan
lain di berbagai tempat dan karakteristik yang berbeda-beda, berikan alasanmu. Yang keempat, dari berbagai permasalahan yang sudah diselesaikan menurut pendapat kalian termasuk ke dalam klasifikasi iklim, apakah semua permasalahan yang sudah kalian jawab? Berikan penjelasan dan alasanmu. Jawabannya adalah yang pertama, di tempat yang daerah suhunya sedang dan bersuhu sejuk dengan karakteristik tumbuhan kopi dapat tumbuh di ketinggian 600 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut dan bersuhu sedang yaitu 17 derajat sampai 22 derajat serta dapat tumbuh di daerah sejuk dengan ketinggian 1.500 sampai 2.000 meter di atas permukaan laut dan bersuhu sejuk yaitu 11 derajat sampai 22 derajat. Nomor 2, di daerah sedang ada selain kopi yaitu tembakau, coklat. Di daerah sejuk ada juga selain kopi, ada teh, kina, dan sayuran. Yang nomor 3 ada yaitu di daerah suhu panas seperti padi, jagung, kelapa, karet, tebu, dan di daerah suhu dingin tidak ada tanaman budidaya, hanya ada paku dan lumut. Yang terakhir, iklim junghun, Pak, karena menekankan pada ketinggian tempat. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Cuma tuh ini orangnya belum ada deh. Yuk, silakan lanjut. Ratna, Pak. Oke, Ratna, Nak Ratna, silakan. Ya Pak, ini untuk tugas yang kedua ada 3 gambar ya Pak, yaitu mengenai gambar pertama padi berada di daerah panas, ketinggian 0 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Lalu yang kedua kopi, daerah sedang dan sejuk, 600 sampai 2.000 meter di atas permukaan laut. Dan yang ketiga adalah teh Pak, untuk daerah sejuk 1.500 sampai 2.000 meter di atas permukaan laut. Nah yang ketiga akan dibacakan oleh teman saya Pak, satu kelompok yang ketiga. Oke, terima kasih. Lanjut. Pak Yogi, saya ya Oke. menyimpulkan ya Pak. Oke, persilakan, silakan. Ya, kesimpulan dari tugas yang diberikan sama Pi dari kelompok kami bahwasanya kesimpulannya klasifikasi iklim junghun itu didasarkan pada ketinggian suatu tempat dan tanaman yang dapat didayakan pada ketinggian tertentu. Jadi tidak semua jenis tanaman itu bisa ditanam pada ketinggian tertentu. Ya, kalaupun dipaksakan untuk ditanam mungkin bisa hidup, tapi hasilnya tidak maksimal. Seperti itu Pak Yogi kalau kesimpulan dari kelompok kami. Demikian dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, terima kasih presentasi dari kelompok 1. Nah, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ada yang mau bertanya tidak? Sesi tanya jawab, Bapak buka 1 orang saja. Ayo kelompok B. Saya Pak, dari kelompok D. Oke, siapa namanya? Wiwi Ertati, Pak. Oke, Wiwi, persilakan. Iya, saya mau bertanya ke kelompok A, bisa nggak sih membudidayakan sayuran di lingkungan rumah kita yang berada di daerah panas, seperti di daerah saya Riau, gitu kan nggak sih sayuran itu tumbuh gitu Pak? Oh, gitu kelompok A. Mohon pesannya. Yuk langsung jawab. Iya, terima kasih. Terima kasih kelompok B yang sudah memberikan pertanyaan Pak Yogi. Saya izin menjawab, nanti mungkin dibantu sama teman saya yang lain ya Pak untuk ditambahkan. Dari pertanyaannya Wiwi tadi itu kan nanyanya apakah bisa sayuran itu ditanam di daerah yang suhunya panas atau dari daerah dataran rendah. Enggak semua jenis sayuran, Wiwi, kalau seperti teh, terus kemudian sayuran-sayuran kol, tomat, terus kemudian cabai, sawi dan lain-lain itu memang baiknya ditanamnya di daerah yang daerah sejuk ya. Cuacanya ataupun suhunya itu sejuk dengan ketinggian 1.500 sampai dengan 2.000 mdpl. Kalau dipaksakan tadi ya yang disampaikan dari kesimpulan kelompok kami, kalau dipaksakan ditanam di daerah yang suhunya panas, mungkin bisa dia hidup, tapi hasilnya pasti tidak maksimal.
seperti itu. Kualitasnya pasti jenis tanaman ataupun sayurannya itu pasti tidak maksimal kualitasnya. Itu sih kalau dari kelompok 1. Mungkin dari kelompok 1 ada yang mau bantu menambahkan? Nggak ada, udah lengkap itu, Rion. Gimana, Wi? Udah, gitu ya. Makasih Oke, jawabannya, gimana, Bu Rion. Wiwi? Kayaknya jelas Wiwi udah kok. paham belum? Kayak jelas. Oke. Ya, jadi Terima kasih. Jawabannya mantap. Bapak tambahin sedikit ya. Jadi memang tanaman teh itu khususnya tidak bisa ya dibudidayakan di daerah-daerah dataran rendah karena memang ada dibatasi oleh suhu dan ketinggian tempat itu ya. Kalaupun bisa seperti yang berkembang di dataran tinggi itu. Ya, terima kasih kelompok 1, terima kasih sebutannya. Ya, applause untuk kelompok 1. Oke. Silakan hasil tugasnya. Ya. Pak, kelompok 2 udah mau habis, Pak. Waktunya, Pak. Oke, gini Lanjutnya, aja. Pak. Besok aja, Pak. Kelompok B. Nah, langsung dibacakan di bagian tugas 2 yang gambar, ya. Karena di Oke, sini yang Pak. berbedanya di sini. Oke, langsung di tugas 2. Oke. Silakan Di presentasikan. tugas 2 berarti yang tugas gambar itu coba dibacain Bu Puput. Iya, siap. Siap, Adik. Bu Puput. Saya bacakan ya, Pak Ya. Yogi. Ya, Hasil dari kerja kami untuk tugas 2 mengidentifikasi gambar pada tabel. Untuk gambar pertama itu gambarnya kayaknya jagung. Nah, jagung ini kalau berdasarkan zona dan suhu ketinggian ini daerahnya panas, suhunya 22 derajat sampai 26 derajat Celcius, ketinggiannya 0 sampai 600 mdpl, Pak. Terus yang kedua itu gambarnya gambar kopi. Daerahnya itu sedang dan sejuk, suhunya yaitu 17 derajat sampai 22 derajat Celcius dan 11 derajat sampai 17 derajat Celcius. Ketinggiannya 600 sampai 1500 dan 1500 sampai 2000 mdpl. Terus untuk gambar yang ketiga di sana adalah gambar sayuran. Daerah sejuk, suhunya sekitar 11 derajat sampai 17 derajat Celcius dengan ketinggian 1500 sampai 2000 mdpl. Itu, Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Bagian kesimpulan. Oh ya, kesimpulannya itu iklim Junghun, klasifikasi iklim di Indonesia berdasarkan ketinggian dan jenis vegetasi yang tumbuh di daerah tersebut. Itu, Pak, kesimpulannya. Ya, terima kasih atas presentasi kelompok 2. Ya, kita penguatan materi bersama-sama. Jadi, di iklim Junghun ini khususnya, iklim Junghun itu mengklasifikasikan iklim dan dilihat berdasarkan ketinggian tempatnya dan vegetasi yang dapat tumbuh di daerah tersebut. Jadi, ada batasan-batasan di mana vegetasi atau tumbuhan ini bisa tumbuh di tempat-tempat tertentu dengan ketentuan ketinggian tertentu, suhunya, dan lain-lainnya, seperti itu ya. Oke, nanti materi lengkapnya akan Bapak kirim bahan ajar Bapak untuk kalian nanti ya. Nah, ini contoh gambarnya ada daerah dingin, sejuk, daerah sedang, dan daerah panas. Oke. Ya, kita masuk ke bagian penutup, bagian evaluasi pembelajaran. Ya. Nah, jadi nanti kalian scan. Ini masing-masing berarti ya yang scan ya. Masing-masing dari kalian scan barcode ini, lalu kalian kerjakan Google Form-nya. Waktunya 1 menit dari sekarang, hanya 1 menit. Dan itu ada 5 soal lah. Insya Allah cepat, gitu ya. Oke, langsung bisa dimulai sekarang, semuanya di scan. Ya. Ya, Pak. Ini Sudah, Pak. Sudah, Pak, sudah. ya, ini ya, Sudah. tampilan Google Form-nya ya. Oke, sudah disubmit belum? Udah, Pak, udah Sudah, Pak. selesai. Sudah, Pak. Ini Sudah. tampilan ya. Oke, alhamdulillah sudah selesai pembelajaran kita. Ya, jangan lupa nanti di rumah tolong dipersiapkan untuk pembelajaran kita selanjutnya di minggu depan. Tolong kalian baca-baca tentang
klasifikasi iklim lainnya. Kita masih di klasifikasi iklim ya. Ada iklim Köppen, Smith-Ferguson, lalu baca lagi Oldman dan iklim matahari. Nah, jadi persiapkan, nanti akan ada diskusi tanya jawab seperti biasanya. Oke? Baik, Pak. Sekian dari Baik, Pak Bapak. Yogi. Ya, Pak. Sekian dari Bapak. Terima kasih atas aktifnya dan partisipasinya. Bapak senang, sangat senang mengajar di kelas ini. Terima kasih ya. Kita Sama-sama, akhiri Pak. dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak Assalamualaikum Yogi. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Pak. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan, Pak Yogi. Baiklah, terima kasih. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.